Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik dan juga dalam keadaan sehat ya. Mama, papa, dan juga semua keluarga dalam keadaan sehat, amin. Nah, hari ini udah gak kerasa hari minggu lagi aja. Jadi hari ini kita bakal memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Jadi adik-adik harus mengikuti ibadah dengan tertib ya, walaupun di rumah aja. Kita mau angkat satu pujian, judulnya Yesus Kekasih Jiwaku. Adik-adik pasti pada tahu semua kan, dulu waktu kita sekolah minggu sering banget nyanyi lagu ini. Oke, kita nyanyi sama-sama dengan penuh semangat ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Siapa di sini yang disayang sama Tuhan? Ayo. Sayang disayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita udah muji nama Tuhan, kita mau doa pembuka dulu ya. Nanti Kak Ria pimpin. Kak Ria mau tanya deh, ada yang ingat gak sih minggu yang lalu sikap berdoa yang baik dan benar yang dikasih tahu sama Bang Rahul? Apa ya? Benar sekali. Sikap berdoanya adalah badan yang tegak, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kalau udah, nanti Kak Ria pimpin. Kita berdoa sama-sama ya. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan serta nafas kehidupan sehingga kami bisa melaksanakan ibadah online kami. Ya Tuhan, Engkau berkatilah kami dalam ibadah kami. Engkau yang berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Walaupun Tuhan, ibadah kami masih dilakukan secara online, semoga itu tidak mengurangi sukacita kami. Biarlah kami Tuhan semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, biar Engkau yang berkati segalanya. Terima kasih Bapa, begitu juga Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Udah mulai. Sorry. Maaf ya adik-adik, ya ampun tadi karena kakak lapar banget langsung deh kakak makan roti. Sorry, yang jelas sekarang adalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Good, tapi sebelumnya yuk kita mau lipat tangan dan juga tutup mata, kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami boleh ada hingga saat ini sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan juga anugerah-Mu. Ya Tuhan, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah ya Tuhan agar firman-Mu ini dapat tinggal dalam hati kami, tidak lalu begitu saja, sehingga dapat menjadi penuntun dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, sebelumnya juga kami mohon ampun atas dosa kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Maaf ya adik-adik, tadi itu beneran kakak lagi lapar, terus akhirnya beli roti deh. Adik-adik ada yang suka makan roti nggak? Coba, biasanya kalau misalnya makan roti itu kan kita kalau lagi sarapan ya,
Atau kalau lagi tiba-tiba lapar, suka pengen roti. Roti juga macem-macem banget. Kalau yang kakak lagi makan nih, ini pasti ada yang tahu. Tapi di sini roti ini itu nggak bisa tahan lama. Jadi roti ini tuh ada masa berlakunya, ada masa kadaluarsanya. Di sini ada tanggalnya nih, kadaluarsanya tanggal berapa. Berarti kalau udah lewat dari tanggal itu, rotinya nggak boleh dimakan dong ya. Karena kalau misalnya rotinya dimakan, bisa sakit perut, ya kan? Jadi nggak boleh lama-lama. Coba deh, sekarang kita lihat ada berbagai macam jenis roti yang biasa kita temuin sehari-hari. Adik-adik suka yang mana? Yuk kita cek dulu. Kita sambil main tebak-tebakan ya adik-adik. Ini adalah makanan khas dari Tionghoa. Dikukus terus isiannya ada daging-dagingan, coklat, kacang hijau, stroberi. Siapa yang tahu? Next ada roti panggang yang sering dijual di mall, bandara, stasiun. Kayaknya ada adik-adik juga nih yang suka beli deh. Ayo siapa? Terus ini ada menu yang biasanya jadi sarapan kita atau bekal ke sekolah. Isiannya ada sayur, daging, keju, macam-macam deh. Yang satu ini roti yang bikin kita seneng karena selalu ada di saat kita ulang tahun. Coba, namanya apa? Betul! Next, siapa yang gak suka coba? Karena bentuknya lucu-lucu, warna-warni, rasanya juga macem-macem. Kakak aja suka. Ini apa ya namanya? Kalau yang satu ini adalah roti yang biasa jadi oleh-oleh waktu papa mama lagi pulang ke Medan. Digulung gitu, terus di tengahnya banyak macam isian yang enak banget deh pokoknya. Yuk fokus lagi, jangan lapar dulu ya. Dari jenis roti-roti tadi yang sudah ditampilin, adik-adik suka roti yang mana? Ada kesukaan adik-adik? Tapi coba deh adik-adik jawab dan juga tebak kira-kira dari semua jenis roti dan beberapa tadi ya jenis roti yang sudah ditampilkan, ada nggak sih roti yang kita tuh cukup makan satu kali aja tapi kita bisa kenyang terus? Jadi kita hari ini makan nih, kayak tadi kakak makan roti, itu bisa kenyang sampai nanti malam, bisa kenyang sampai besok, bisa kenyang sampai minggu depan, sebulan lagi, setahun lagi, pokoknya nggak perlu makan-makan lagi deh. Tapi jadinya tetap kenyang. Ada nggak? Nggak ada ya. Atau gini deh, makan roti itu, tapi itu kita nggak perlu minum. Jadi kita makan roti itu udah kita nggak haus lagi. Ada nggak ya? Nggak juga. Soalnya kalau misalnya kita biasa minum roti, salah. Kalau biasa kita makan roti, kan kita harus minum supaya rotinya bisa ketelan. Kalau nggak kan jadi kayak ceguan gitu ya. Tapi ternyata ada loh dek, roti yang bikin kita itu nggak lapar, nggak haus. Ada yang tahu nggak rotinya apa namanya? Jawabannya adalah roti hidup, roti kehidupan. Hah? Roti hidup itu rotinya bisa jalan, rotinya bisa bergerak sendiri. Enggak kayak gitu. Yuk sekarang ambil Alkitabnya. Kita mau buka dulu dari Yohanes 6. Ayo Yohanes dari kita perjanjian lama atau perjanjian baru. Yang sebelah sini nih, yang agak belakang berarti baru. Yohanes 6 sudah dibuka di ayat 28 sampai 35. Kakak bacain buat adik-adik ya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Tuh, jadi udah tahu ya sekarang roti hidupnya itu adalah Tuhan Yesus.
Wow, jadi di sini juga ditulis kalau roti itu adalah memberi hidup kepada dunia. Kalau misalnya roti yang tadi yang kakak makan tuh kan itu cuma memberi kita kenyang di perut aja. Sementara lagi, nanti kalau misalnya udah agak lama habis makan roti, lapar lagi. Udah gitu ada masa expirednya, ya kan? Tapi kalau misalnya roti hidup ini enggak. Jadi kata tadi Tuhan Yesus bilang kalau kita makan roti hidup ini kita jadi gak lapar dan juga gak haus lagi. Tapi ini artinya gak cuma lapar dan haus dalam sehari-hari kayak kita makan makanan gitu adik-adik. Ini beda, tapi ini lebih bercerita tentang kehidupan. Jadi ini artinya adalah Tuhan Yesus itu adalah sumber kehidupan kita. Caranya gimana dong ya supaya kita bisa dapat yang namanya roti hidup ini? Yaitu dengan cara ini nih, membaca firman Tuhan. Kemudian kita percaya sama firman Tuhan ya. Jadi percayanya itu bukan sama kehebatannya kita, bukan sama apa yang kita bisa, apa yang kita punya gitu ya, atau apalagi sama Allah lain. Oh no. Dari gitu terus kita lakukan nih firman Tuhan. Itu banyak kan dari perintah-perintah firman Tuhan. Itu biasanya kalau adik-adik masih ingat Tita 1 sampai 10. Tuh, jadi titah pertama sampai yang ke-10 itu dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari, saling mengasihi. Contohnya deh, kita ambil dari titah yang kelima. Apa hayo? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kuncinya kalau misalnya kita mau nih roti kehidupan itu atau roti hidup itu ada di kita bisa dapat roti hidup itu, caranya adalah dengan apa tadi? Membaca firman Tuhan. Dan gitu gak cuma baca aja, tapi juga percaya yang ditulis di Alkitab yang menjadi firman Tuhan itu kita percayai untuk kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayaknya susah ya? Enggak dong, gak susah. Kalau misalnya kita minta kekuatan dari Tuhan, itu pasti kita akan dimudahkan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dan untuk lebih jelasnya, kakak mau cerita lewat video yang satu ini. Kita simak bareng-bareng yuk. Pada suatu hari, orang banyak dengan sungguh-sungguh mencari Yesus dan akhirnya menemukannya di sisi lain Laut Kapernaum. Dan ini terjadi setelah Yesus melakukan mukjizat memberi makan mereka semua hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan hal itu pun mengenyangkan mereka. Kemudian mereka kembali dengan rasa lapar. Itulah sebabnya mengapa mereka mencari Yesus dengan putus asa. Jadi bukan karena siapa dia, tetapi karena dia telah membuat mereka kagum dengan mukjizatnya. Jadi ingat sama zaman Musa ya. Waktu itu bangsa Israel dipelihara setiap hari dengan roti mana dari surga. Mungkin Yesus seperti Musa yang dapat mengantarkan zaman baru bagi bangsa Israel. Yesus berbicara kepada orang banyak itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, roti yang bisa bikin kenyang terus. Banyak orang mulai bertanya-tanya gimana caranya agar mereka bisa mendapatkan roti ajaib ini dari Tuhan. Mereka bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan roti ini? Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Namun mereka masih ragu. Kemudian mereka mengingat-ingat sesuatu dan menanyai Yesus, ya, engkau telah memperbanyak roti dan memberi makan ribuan orang. Tetapi Musa menurunkan roti dari surga dan memberi makan jutaan orang. Pekerjaan hebat apa yang sudah engkau lakukan yang akan menunjukkan bahwa engkau lebih hebat dari Musa? Yesus berkata, kamu harus mendengarkan aku dan memahami ini. Musa tidak memberimu mana, Bapakkulah yang memberikan kamu roti dari surga. Dan sekarang Dia telah mengirimkan kepadamu roti kehidupan yang aku bicarakan. Orang banyak itu pun terheran-heran, bingung, dan balas menatapnya dengan ekspresi yang campur aduk. Beberapa masih ragu dan beberapa berharap, yang lainnya masih mau dengar aja. Lalu berkata, Tuhan, tolong beri kami roti ini. Dan Yesus menjawab, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus berbicara tentang tubuhnya sebagai roti dan juga darahnya sebagai
pengorbanan. Jadi sekali lagi ya adik-adik, kalau misalnya tadi dibilang kalau Yesus adalah roti hidup, itu artinya bukan seperti roti yang biasa kita makan sehari-hari atau makanan yang kita biasa makan sehari-hari. Tapi yang lebih ditekankan ini adalah sebagai sumber, kalau roti itu kan sumber energi ya kan. Kalau roti hidup atau Tuhan Yesus ini adalah sumber dari semua kehidupan kita. Jadi kita kalau misalnya percaya sama Yesus dan menerima Yesus nih, kita nggak ada tuh rasanya kayak kurang ini, kurang itu, karena hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Apalagi kalau kita menyertakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti membaca firman Tuhan, percaya firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Sama seperti kalau misalnya kita rajin belajar, kita rajin mencoba, kalau lagi di sekolah, itu rewards-nya adalah naik kelas. Kalau untuk yang satu ini, rewards-nya adalah hidup yang kekal. Wow, keren banget nih. Jadi, siapa yang mau roti hidup? Atau ada yang lebih memilih roti biasa? No, enggak dong kak. Oke, kalau gitu selanjutnya akan ada tugas nih. Tugasnya adalah, jadi dari yang sudah kita baca tadi, dari firman yang kita baca hari ini, ayat hafalan yang harus dihafalkan adalah dari Yohanes 6 ayat 35. Dihafalin, udah gitu nanti minta tolong sama papanya untuk direkam, divideoin, terus dikirim ke kakak ya. Oke? Dan jangan lupa untuk firman yang kita dengerin hari ini, jangan cuma didengerin aja, tapi benar-benar ditanam di dalam hati dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yaudah yuk, sekarang kita mau tutup mata lagi, kita mau berdoa. Semuanya dalam sikap berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan agar firman yang boleh disampaikan dan kami dengar pada minggu kali ini boleh bertumbuh dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa meyakini dan lebih percaya lagi bahwa Tuhan adalah roti hidup, dengan cara kami semakin rajin membaca firman-Mu, kemudian percaya terhadap firman-Mu dan juga melakukan firman-Mu ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan kami ya Tuhan agar kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, siapa tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang tadi video nggak skip? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Sama-sama kita berdiri, kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
Aidi arahe tutuhan Rohana meton Sekolah minggu ikut mai Guru mengerti dina peseri Atau arahe madongani Tu Yesus Tuhatai Sekolah minggu ikut mai Guru mengerti dina peseri Atau arahe madongani Tu Yesus Tuhatai Tu Yesus Tuhatai Tu Yesus Tuhatai. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sekolah minggu tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Abang punya pertanyaan nih. Siapa sih di antara adik-adik sekolah minggu yang seneng bekerja di ladangnya Tuhan? Cuma satu orang. Yang lain mana nih? Oh, ada itu 2. Kayaknya semua seneng ya bekerja di ladang Tuhan. Kalau semua adik-adik sekolah minggu senang bekerja di ladangnya Tuhan, ayo kita nyanyikan lagu Selalu Manise. Ikuti gerakan abang ya. Ayo kita mulai. Buat Tuhan selalu manisi Dia ikut salib selalu manisi Ayo kita buat Tuhan sungguh senang-senangnya Dipanggil Tuhan selalu manisi Serahkan diri kepada Tuhan saudara Serta Tuhan selalu manisi Sekali lagi ya. Buat Tuhan selalu manisi Dia ikut salib selalu manisi Ayo kita buat Tuhan sungguh senang-senangnya Dipanggil Tuhan selalu manisi Serahkan diri kepada Tuhan saudara Serta Tuhan selalu manisi Awalnya sekali lagi dengan semangat ya adik-adik. Ayo lihat semuanya. Buat Tuhan selalu manisi Dia ikut salib selalu manisi Ayo kita buat Tuhan sungguh senang-senangnya Dipanggil Tuhan selalu manisi Serahkan diri kepada Tuhan saudara Serta Tuhan selalu manisi Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita waktunya doa penutup. Nah, sikap doa yang baik sudah tahu kan? Ayo, gimana caranya? Lipat tangannya, tutup matanya. Sudah pada sikap baik, berdoa. Ayo, kita mulai berdoa. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan. Berkatilah kami dimanapun kami berada Tuhan. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Jauhkanlah mara bahaya dari orang tua kami Tuhan. Berkati juga adik-adik sekolah minggu Tuhan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Berkati juga abang pendeta kami Tuhan. Tuhan, di mana kami tidak dapat bersekolah dengan lancar Tuhan, melalui daring online Tuhan, gara-gara pandemi Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, semoga ilmu yang kami dapat dari online Tuhan bisa kami terapkan, bisa kami dapatkan. Berkatilah kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan berkati juga pemerintahan kami Tuhan, yang sekarang lagi gencar-gencarnya untuk menangani masalah COVID Tuhan. Jauhkanlah masalah COVID ini Tuhan dari negara kami Tuhan. Sembuhkanlah orang-orang yang terkena COVID Tuhan, dan jauhkanlah COVID ini dari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.